Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekonstruksi lagi wajah Siri Amri walaupun bisa. Jadi kita lanjutin ya. Sekarang kita masuk ke early effect. Early effect itu apa? Kita tinjau dulu ini ya. Selama ini kita untuk menganalisa transistor kita buat VBA-nya berubah-ubah, sedangkan VCA-nya tetap konstan gitu ya. Jadi sinyal kita berikan pada VBA. Dengan perubahan VBA maka terjadi perubahan arus kolektor, gitu kan? Nah sekarang bagaimana jika VBA-nya kita buat konstan, kemudian VCA-nya kita naikkan? Rupanya itu terjadi perubahan kenaikan arus kolektor ya, rupanya seperti ini. Ini kurva VCE versus IC ya. Dengan naiknya VCE ya, rupanya IC nya tidak datar, tidak konstan gitu, tapi naik sedikit. Sekarang kita pengen yang datar ini untuk memenuhi sebagai kriteria ini kan sumber arus kan, VCCS, voltage control current source, di mana kita kontrolnya arus tadi melalui tegangan VBA kan. Kalau VB-nya tetap, seharusnya kan harus tetap kan gitu ya, tapi rupanya tidak. Rupanya dengan naiknya VCE terjadi kenaikan arus IC. Oke, ini kenapa? Oh, ini rupanya setelah diteliti ini akibat dari melebarnya batas depletion pada kolektor dan basis. Lihat, kalau VCE dinaikkan otomatis kan ini semakin di reverse bias kan. Bagian kolektor dan basis semakin di reverse bias. Semakin di reverse bias otomatis semakin lebar daerah depletionnya. Semakin lebar daerah depletionnya, maka semakin banyak efek carrier injection ya yang terjadi, sehingga elektron yang ada di ini di basis yang berasal dari kolektor emitter ya, itu segera pindah ke kolektor. Ingat carrier injection ya. Sehingga akibatnya apa? Semakin arus kolektornya semakin meningkat gitu ya, gitu, dengan naiknya VCE. Oke, bagaimana kita memperbaiki persamaan IC? Ya, tadi selama ini kita sepakat bahwa IC itu dipengaruhi oleh VBA saja. Ini kan sama kita, rupanya ada pengaruh VCE. Nah, bagaimana untuk memasukkan pengaruh IC ini? Pengaruh VBA. Nah, gini persamaannya. Kita modifikasi persamaan kita tambah dengan 1 plus VCE per VA. Jadi VA ini merupakan tegangan early ya, early voltage. VCE dengan VCE tambah 1. Kalau misalkan kita mengabaikan early voltage, berarti ini kita hilangkan. Ini hilang ya. Jadi nggak ada ini kalau kita abaikan early voltage, tegangan early. Tapi kalau kita masukkan dalam analisa, misalkan rupanya kok hasilnya berbeda dengan kenyataan, oh berarti kita sebaiknya masukkan early effect ini. Early effect kita masukkan. Jadi persamaan kita rubah menjadi tambahan ini. Ya. Baru kita hitung IC-nya. Gitu. Sekarang gimana efek small signal model kita? Oke ya, kita lanjut ke slide yang nomor 67. Oke, sekarang kita harus lebih teliti untuk memperhitung SSM kita, small signal kita, small signal model kita ya. Agar dalam semua situasi saat diberikan LSM plus signal mode, kita dapat menemukan small signal mode. Harus diingat kita melakukan linearisasi. Jadi kita sebenarnya suatu small signal mode itu kita melakukan linearisasi dari kurva respon VBA IC kan gitu ya. Kita harus linearisasi. Nah, karena saya linear dari sifat eksponensial VBA per VT, ini harus kita linearkan. Kita fokus pada daerah yang kecil pada karakteristik tersebut, pada daerah yang sempit ya, maka daerah yang kecil tersebut dapat dianggap sebagai garis lurus nantinya. Nah, cara yang resmi, cara yang penting, cara yang by the book ya, untuk menemukan small signal model, asumsikan BJT dibias pada titik operasi tertentu. Jadi kita harus tentukan dulu IC-nya. Ya, IC-nya kita tentukan. Kemudian ingat kalau GM-nya rendah, GM itu transkonduktasi ya, maka sama aja BJT-nya itu off atau IC-nya 0. Kemudian berikan
hanya sebuah tegangan yang berubah. Jadi yang berubah itu kalau nggak VBE, VCE. Ya, yang ukur perubahan arus yang terjadi akibat perubahan tegangan tersebut. Tapi biasanya nanti VBE yang kita ubah ya. Kemudian kita model lah perubahan arus yang terjadi menggunakan elemen elektrik yang sesuai. Nah sekarang ini kenapa kita bahas ini? Kita dalam rangka memasukkan efek early effect pada semua signal model kita. Nah, otomatis kita harus ada perubahan sedikit. Sekarang kita kembali ke GM, transkonduktansi. Transkonduktansi merupakan delta IC per delta VBE. Oke. Nah, kalau misalkan IC-nya kita mulai masukkan early effect, maka IC kan kita tambah dengan persamaan 1 plus VCE per VA. VA itu tegangan early. Ya, jadi persamaan GM-nya kita menjadi seperti ini kan ya. Nah, kemudian setelah diturunkan menjadi seperti ini, kita lihat ini adalah persamaan IC kan. Oh, berarti GM-nya tetap yaitu IC per VT. Gitu. Alhamdulillah ya, GM-nya masih persamaan yang lama. Tapi ingat, IC yang di sini sekarang sudah memasukkan early effect, yaitu ini ya early effect-nya. Nah, sekarang kita lihat RP-nya. RP-nya apakah berubah? IB sama dengan IC per beta. Artinya early effect tidak mempengaruhi hubungan IB dan IC. Karena beta kan tidak terpengaruhi oleh early effect. Beta ini bawaan dari transistor kan, dari atas. Jika IC-nya sudah membawa early effect, maka untuk mencari IB kita tinggal bagi dengan beta saja. Oke, karena dia tidak terpengaruhi, maka RP-nya adalah tetap beta per GM. GM yang sudah mempengaruhi, yang sudah memasukkan unsur early effect. Ya. Ingat nih, karena IC telah berubah menjadi GM per V. Per V ini kan sebenarnya V ini ya, VBE gitu ya. Dan untuk mendapatkan IB, ya ini GMV VP ini adalah IC per beta ya. Lihat, GMV VP ini adalah IC yang udah dilinearisasikan ya. Sudah dilinearisasikan, dibagi beta untuk mendapatkan IB kan. Maka RP itu adalah GM per beta per GM kan gitu kan. Berarti ini adalah RP ya kan. Untuk mencari I kan V per R kan, berarti ini adalah seper R kan gitu ya. Berarti R nya adalah beta per GM yaitu ini. Tuh, berarti persamaannya juga sama. Alhamdulillah, GM nya sama, persamaannya ya ingat. Nah, kemudian RP nya sama juga. Cuman ingat sekali lagi, GM yang di sini IC-nya udah masukkan early effect yang ini. Nah sekarang, apakah model ini SSM yang lama yang sebelumnya itu sudah benar? Tidak benar ya, kurang tepat. Bukan tidak benar lah, kurang tepat karena kita belum memasukkan early effect. Jadi IC yang di sini belum memasukkan early effect, dimana jika VCE naik, early effect-nya juga IC-nya juga naik. Oke, memasukkan early effect-nya seperti apa? Nah ini dia. Jadi VBE-nya tadi kan kita konstan, kemudian VCE-nya kita naikkan. VCE kita naikkan, ingat naikannya itu juga dengan tidak terlalu besar ya. Kita anggap VCE-nya adalah VCE yang mula-mula ditambah perubahan VCE. Kita wakilkan dengan perubahan VCE itu dengan delta V. Oke. Sekarang IC-nya gimana? Kita anggap dulu lah untuk mempermudah IC sama dengan IE, oke? IC sama dengan IE yang di sini ya. Sekarang IC-nya adalah IC plus delta IC. IC yang sekarang adalah IC lama ditambah delta IC. Delta IC ini akibat dari kenaikan delta V ini, delta VCE ya. Oke, maka persamaan kita menjadi IC plus delta IC ya, ini IC-nya adalah ini. Oke. Yang sudah memasukin
persamaan. Oke, IC plus delta IC. Delta IC itu ini VA ya, VCE per VA ditambah delta IC IS eksponensial VB per VT dikali delta V per VA. 1 plus 1 nya jadi hilang. Kenapa? Karena ini jauh lebih besar daripada 1. Oke, ini ya delta IC. Ini kita lihat, ini delta V kan. Delta V berarti satuannya volt. Satuannya volt, ini satuannya ampere. Berarti ini pasti adalah satuannya ohm. Berarti ini adalah 1/R. Kan gitu kan? Berarti ini adalah 1/R. Jadi kita bisa tahu bahwa perubahan IC akibat dari perubahan VCE ya, itu ada suatu elemen namanya RO ya. RO ini yang besarnya adalah VA dibagi ini ya, karena kan dari sini ya, dari sini, maka RO nya itu adalah VA dibagi IS eksponensial VBE per VT. Ini IS eksponensial VBE per VT bisa kita anggap sebagai IC lah, sehingga RO ini adalah VA per IC. Kenapa kok bisa dianggap? Kan dia beda, harus ada error efek. Ya walaupun ada error efek, tapi untuk mempermudah kita, error efeknya itu kemiringannya tidak terlalu besar lah, sehingga bisa kita anggap ini tetap sebagai IC gitu. Ya, nah ini adalah sekarang pemodelan small signal kita yang sudah sempurna, sudah memasukkan error efek, R out. Kemudian ini adalah IC-nya, GM per VB, ya kan? Kemudian ini adalah RP, VB ini VBE ya. Ini emitter. Oke, dimana R out-nya adalah VA per IC. VA per IC. Nah itu pentingnya kenapa kita harus nanti mencari titik bias IC. Nah, oke, ini adalah small signal kita yang sudah sempurna. Ya, ini adalah persamaannya. Sekarang kita misalkan ingin gambar, ini penting ya. Sekarang misalkan kita ingin gambar VCE versus IC yang lebih lengkap. Dan tadinya seharusnya IC-nya konstan jika VCE naik, tapi rupanya sekarang enggak ya. Setelah tegangan tertentu, misalkan di atas 800 mV ya, biasanya itu, maka dari dia IC nya 0, dan VCE 0 di IC 0, VCE nya 0 IC 0, kemudian VCE kita naikkan. Ingat ya, VB ini kita buat konstan, naik. Ini adalah daerah saturasi namanya, daerah saturasi yang harus kita hindari. Kemudian sampai suatu titik tertentu 800, maka IC-nya mulai konstan, harusnya mulai konstan. Tapi di sini karena akibat error efek harusnya tidak konstan, tapi ada kenaikan sedikit gitu ya, ada kemiringan sedikit. Oke, jadi ini harus dihindari dalam menentukan VCE. Jadi VCE sebaiknya lebih besar daripada 800 ini, lebih besar daripada VBE. Tapi pada prakteknya tidaklah terlalu ketat bahwa VCE harus lebih besar sama dengan VBE untuk menghindari saturasi. Pada prakteknya tidaklah demikian. Misalkan VCE-nya 500 mV, BC di forward bias dengan V 300 mV. Tapi sebagaimana diode, saat tegangan forward kecil dan tegangan junction, maka arusnya terjadi kecil sekali. Hal ini menunjukkan walau basis kolektor di forward bias dengan tegangan kecil tidak terlalu mempengaruhi kinerja BJT. Ini disebut dengan soft saturasi. Soft saturasi itu jika VCE-nya di antara 0,5 dan 0,8 volt. Sedangkan deep saturasi itu tidak boleh.
No, ya. Jadi usahakan dalam mengoperasikan transistor kalian lakukan VCE-nya harus lebih besar daripada VBE. Jadi sekitar di daerah ini. Di daerah ini ya. Jangan di daerah yang ini. Daerah ini adalah daerah saturasi, apalagi di daerah yang ini. Dimana IC-nya kenaikannya hampir linear ya. Nah ini berarti di daerah deep saturasi. Jangan seperti ini, tapi lakukan pada saat IC-nya hampir konstan. Itu daerah ini. Daerah ini bisa ditandai dengan jika VCE lebih besar sama dengan VBE ya, atau lebih besar pada VBE deh, maka itu terjadi pada daerah active region ya.